Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, saya Hamansa SPD MPD. Kita ketemu pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ketemu dalam acara ini. Semoga apa yang kita bicarakan membawa manfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan taslim selalu juga kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, menjadi pelita dalam kegelapan, menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, adapun judul pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah makna dan kandungan surah Al-Fatihah. Saya tertarik membahas judul ini karena ada dua alasan yang paling mendasar. Alasan pertama ialah saudara kita seiman dan seagama yang menyalahkan golongan yang lain atau kelompok yang lain gara-gara cara membaca surah Al-Fatihah. Orang yang mengeraskan bismillahirrahmanirrahim di waktu membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu disalahkan oleh orang yang tidak mengeraskan basmalahnya. Sebaliknya orang-orang yang tidak mengeraskan basmalahnya juga disalahkan oleh orang yang mengeraskan. Padahal sebenarnya ini hanya persoalan khilafiyah. Kemudian alasan kedua ialah masih banyak saudara kita seiman dan seagama sudah lama menghafal surah Al-Fatihah, bahkan sering sekali dibacanya pada waktu mereka melaksanakan ibadah sholat. Tapi sayang, serbu sayang, mereka tidak tahu makna dan kandungan daripada surah Al-Fatihah yang selama ini dibacanya pada waktu mereka melaksanakan ibadah sholat. Pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, surah Al-Fatihah adalah surah yang memiliki banyak nama. Namun nama yang diberitahukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya kemudian sampai kepada kita semua paling tidak ada 3 nama yang disampaikan. Yang pertama, surah Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran atau induk daripada Al-Quran. Kenapa surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran? Karena semua makna dan kandungan daripada surah yang lain semuanya dihimpun di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian nama kedua daripada surah Al-Fatihah adalah Sabaun Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa surah ini dinamakan dengan Sabaun Masani, 7 ayat yang diulang-ulangi? Karena ulama mengatakan surah ini 2 kali diturunkan oleh Allah. Diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian diturunkan di Madinah setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian nama ketiga daripada surah Al-Fatihah adalah Al-Fatihah itu sendiri. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya pembukaan atau pemula atau permulaan. Jadi ketika kita membuka lembaran Al-Quran, yang pertama kali kita temukan atau yang kita dapat adalah surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah ini disebut dengan surah Al-Fatihah, artinya surah pembukaan. Pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, pertanyaannya ialah, dari 114 surah yang diturunkan oleh Allah, kenapa hanya surah Al-Fatihah yang wajib kita baca di dalam sholat? Jawabannya ialah karena surah Al-Fatihah mewakili daripada surah-surah yang lainnya. Sekaligus surah Al-Fatihah memiliki makna dan kandungan dan keistimewaan melebihi daripada surah-surah yang lainnya. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan diterima sholatnya seseorang kalau dia sholat kemudian tidak membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak akan diterima sholatnya seseorang kalau dia sholat sendirian kemudian dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Lalu kemudian yang menjadi permasalahan bagi kita semua adalah kita ini sudah lama menghafal Al-Quran. Kita ini sudah lama membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat.
Tapi kenapa kita tidak pernah tertarik menggali lebih dalam apa makna dan kandungan daripada surah Al-Fatihah? Olehnya itu pemirsa budiman dimanapun Anda berada, kita masuk kepada pembahasan mengenai makna dan kandungan daripada surah Al-Fatihah itu sendiri. Yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka para ulama sudah berbeda pendapat mengenai kedudukan Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah. Ada ulama yang bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah murid daripada Imam Malik, tetapi berbeda pendapat dengan gurunya sendiri. Kalau Imam Malik berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Dengan kata lain, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah, tapi itu adalah ayat ke-30 di dalam surah An-Naml. Makanya kalau Imam Malik sholat, dia tidak membaca bismillah. Jadi caranya sholat begini. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya. Pendapat Imam Malik inilah yang banyak diikuti oleh penduduk Mekah dan Madinah. Makanya saudara kita, seiman dan seagama yang sudah pernah naik ke tanah suci, ketika kita tanya, apakah imamnya di Mekah dengan di Madinah itu ketika sholat membaca bismillah atau tidak? Pasti mereka mengatakan, saya tidak dengar membaca bismillah. Kenapa? Karena penduduk Mekah dan Madinah adalah pengikut daripada Imam Malik. Kemudian ada muridnya Imam Malik yang saya katakan tadi bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah ulama besar. Penghafal Al-Quran, menghafal ribuan hadis. Tapi berbeda pendapat dengan gurunya sendiri. Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Dengan kata lain, ayat pertama daripada surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dia adalah ayat ke-30 di dalam surah An-Naml. Makanya kalau Imam Syafi'i sholat dengan pengikutnya, dia pasti membaca bismillah di waktu dia sholat dan mengeraskannya. Kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya. Pendapat Imam Syafi'i inilah yang banyak diikuti oleh penduduk Indonesia pada umumnya. Pertanyaannya kenapa di Indonesia banyak ikut dengan Imam Syafi'i? Nanti kita jawab pemirsa setelah segmen berikut ini. Ya Allah ya